Sampurasun. Hari ini kita akan membahas sedikit ya tentang Wangsit Siliwangi. Ya, coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita. Kurang lebih seperti ini. Perjalanan kita hanya sampai pada hari ini. Sekalipun kalian tetap setia padaku, namun aku tidak boleh membawa kalian ikut hidup sengsara, compang-camping, serta menahan lapar. Kalian sekarang harus memilih yang terbaik untuk diri sendiri, menyongsong kehidupan masa datang, sehingga bisa hidup senang, makmur, sejahtera, sehingga kalian bisa mendirikan kembali Pajajaran yang bangkit karena rasa penasaran dan menapak pada Uga. Tapi bukan Pajajaran sekarang, melainkan Pajajaran tengah yang baru, yang berdiri dibangunkan oleh perubahan zaman. Sekarang kalian harus memilih. Aku yang memberi perintah, sebab bagiku tidak pantas menjadi raja. Sementara rakyat semuanya lapar dan sengsara, segala susah, segala tiada. Dari Wangsit tersebut gitu ya, kita bisa artikan gitu ya, pernyataan Raja Pajajaran tentang perjalanan kekuasaan hanya sampai hari ini. Sama sekali ini bukan gambaran kefrustasian seorang pemimpin, tetapi ini adalah perwujudan rasa tanggung jawab, keluhuran budi, dan jiwa demokratis seorang pemimpin. Mungkin sikap ini sangat sulit ditemui di pemimpin saat ini gitu ya, karena di masa itu gitu ya, keadaan yang sangat sulit secara fisik dan psikologis, tapi di hadapan para pengikut setianya sama sekali tidak membutakan mata dan hati Raja Pajajaran. Sebaliknya, ya, situasi yang tidak menguntungkan itu telah menunjukkan keluhuran jiwanya. Sekalipun para pendukungnya itu tetap setia, Raja Pajajaran menyatakan dengan tegas, gitu kan, aku tidak boleh membawa kalian ikut campur, ikut hidup sengsara, compang-camping dan lapar. Kalian harus memilih untuk kedepannya. Ini sungguh perwujudan sikap tidak mementingkan diri sendiri, ya. Seorang pemimpin yang senantiasa berada di garis depan, tidak seperti saat ini ya, yang sebaliknya gitu ya, menjadikan para pengikut setia di depannya, jadi tameng untuk dia gitu kan ya. Beda dengan zaman dulu gitu kan ya. Jadi raja menjadi garis terdepannya, bukan rakyat yang menjadi garis terdepan gitu. Dan Raja Pajajaran kemudian menegaskan dalam kalimat, aku tidak akan menghalangi, sebab bagiku tidak pantas menjadi raja sementara rakyat lapar dan sengsara. Ini sebagai langkah adil Raja Pajajaran yang diikuti pula langkah tanggung jawab akan masa depan para pengikutnya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri gitu ya. Dan raja pun memberi harapan gitu ya kepada pengikutnya akan munculnya Pajajaran anyar, tentang bagaimana semestinya seorang pemimpin bersikap bisa ditemukan dalam sebuah naskah pantun gitu ya. Dalam naskah pantun Ronggeng 7 Kalasirna, dalam dialog antara Ki Lengser dan Nyai Putri Maya Indung, yaitu bidadari dari Kahyangan yang turun ke jagat manusia untuk menjalankan tugas dari Eyang Kala ya. Dijelaskan tentang hakikat pemimpin atau raja. Kurang lebih artinya seperti ini gitu. Raja itu bukan manusia yang memiliki pangkat, berkuasa sekehendaknya, tapi raja itu adalah orang berpangkat manusia yang memerintah dengan kasih sayang kepada rakyat, mengerti arti kekuasaan, tidak melebihi batas kekuasaannya. Ya, itulah ciri ya raja yang sebenarnya. Nah, ini juga terkait dengan Pajajaran anyar. Pajajaran anyar ini juga harusnya dimaknai secara luas gitu ya. Tidak hanya Jawa Barat, tapi kita harus memaknai itu wilayah dari Sabang sampai Merauke secara ringkas. Pajajaran anyar itu adalah Galuh, Pakuan, Pajajaran, Siliwangi. Ya. Yang bisa dijabarkan adalah Galuh artinya adalah Galuh atau inti
inti dari masyarakat adalah pemerintahan. Pada saat itu adalah pemerintahannya adalah seorang raja. Kalau sekarang pemerintahannya adalah di presiden gitu kan ya. Sedangkan pakuan berasal dari kata paku. Paku ini yang berguna untuk menguatkan. Menguatkan dalam hal ini adalah simbol dari hukum. Ya, pemerintahan pasti harus punya hukum-hukum atau norma-norma yang harus ditaati. Atau sekarang undang-undang lah gitu ya. Dan hukum ini harusnya untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah, kan seperti itu kan ya. Hukum itu harusnya menjadi saling menguatkan, saling mempersatukan. Sedangkan Pajajaran adalah negara yang berjajar dari barat sampai ke timur. Dan syarat mutlak untuk keutuhan dalam suatu negara adalah harus adanya silih wangi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain agar terciptanya kesatuan dan persatuan yang menguatkan antar masyarakat. Itu sedikit tentang Wangsit Siliwangi gitu ya. Baik, selanjutnya juga nanti kita akan membahas Wangsit Siliwangi juga gitu ya. Oke, Sampurasun.